DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian di media sosial udah bahaya, tapi akan jauh lebih berbahaya kalau misalnya DFK itu justru ditebar oleh media-media mainstream. Contohnya kayak ini. Nih, ya, per pagi tadi ada beberapa media mainstream yang buat artikel bahwa Womenkomdigi itu akan panggil platform-platform media sosial dari TikTok sampai Meta buntut daripada demo yang ada di DPR. Emang kayak gitu kejadiannya. Nih, cek dulu. Masih soal di media digital. Ini kan juga kemarin kan demo-demo ini kan kemarin kan juga provokasinya lewat sosmed juga nih Mas. Maksudnya kemarin itu di YouTube kita nggak ada live demo bakar-bakaran segala macam, tapi ini di TikTok mereka itu menampilkan kerusuhan gitu loh Mas. Dan ini kan akhirnya kan memprovokasi para penonton itu, karena kemarin kan nontonnya sampai puluhan ribu lah yang nonton di TikTok itu. Nah ini itu nanti mitigasinya gimana gitu Mas? Karena kemarin juga kayaknya demo ini kan enggak terkonsolidasikan dengan baik gitu, maksudnya korlapnya siapa atau jadi kita nggak tahu nih demo ini tuh aliansinya siapa gitu, kayak udah semua tuh naik dari sosmed. Dan itu apakah konten-konten seperti itu tuh kayak itu kan seperti ya mana akhirnya perbuatan anarkis, membakar dan segala macam yang nggak tahu tujuannya apa, itu nanti mitigasinya gimana gitu Mas? Ini kan apakah nanti akan bekerja sama dengan TikTok untuk ya bagaimana pembatasannya, kemudian apakah mungkin konten-konten yang seperti itu kan provokatif juga gitu Mas, apakah akan langsung bypass ke platform untuk minta di take down dong karena bla bla bla, kita tahu gimana gitu mitigasi. Terima kasih Zam. Tadi saya bilang bahwa fenomena DFK ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya DFK tadi. Nah ini yang kita dorong kepada platform. Harusnya dengan sistem mereka juga udah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini nggak bener, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di take down. Setelah melihat video aslinya, jelas banget ya kelihatan bagaimana media mainstream justru nebarin DFK. Itu kejadian aslinya. Mas Wamenkomdigi kita, Mas Anggara Prabowo, itu justru ditanya oleh seorang wartawan gimana sih respon beliau tentang adanya konten-konten DFK gitu ya, yang akhirnya viral dan akhirnya memicu emosi masyarakat sampai adanya demonstrasi di DPR kemarin. Dan di situ Mas Wamen kita justru menjawab dengan suatu hal yang benar-benar sepantasnya gitu ya, bahwa dia akan panggil platform-platform media sosial yang beroperasi di Indonesia dan meminta untuk para pengelola platform itu nantinya di platform media sosialnya akan mendisiplinkan konten-konten yang mengandung DFK sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi, penyampaian aspirasi, berpendapat ya di dalam koridor dalam demokrasi boleh, silahkan. Yang makin ke sini itu nggak hanya makin serius tapi makin profesional, ya makin profesional. Dan ini bisa saja tidak hanya membuat kegaduhan tapi juga meresahkan, bisa memecah belah bangsa, bahkan bisa menghambat pembangunan kita. Kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau jelas banget sebenarnya yang jadi concern daripada pemerintah yang diwakili Womenkomdigi dan Kepala PCO di sana adalah bahaya dari DFK. Contoh real aja masalah kejadian yang dialami oleh Menkeu kita, Bu Sri Mulyani. Kemarin di mana ada video viral yang merupakan deepfake AI yang seakan-akan menempatkan Bu Sri Mulyani itu ngomong bahwa guru adalah beban negara. Padahal itu kan nggak ada disampaikan sama sekali. Tapi akhirnya karena ada video AI itu, muncullah persepsi begini-begitu yang akhirnya membuat kericuhan dan perpecahan. Dan intensi daripada pemanggilan platform-platform media sosial itu juga bukan hanya berbicara tentang DFK tadi, tapi juga ada masalah pornografi dan judul. Dan jadi concern banyak orang. Nih, liatin. Masyarakat, karena aduan-aduan setiap harinya ada di kami, dari mulai orang tua yang cerita kalau di platform titik-titik masih ada pornografi. Itu pun kita kumpulkan dan kita memberitahu kepada platform, dan kita akan tegakkan hukum yang ada di kita. Apakah dengan dipanggilnya platform-platform media sosial nanti untuk mendisiplinkan konten-konten yang DFK tadi itu akan mematikan demokrasi kita? Jawabannya enggak. Kalau nggak paham, baca buku ini coba, Social Contract by John Jacques Rousseau ya, di mana di sana dituliskan bahwa kebebasan itu bersyarat, tidak liar tanpa batas. Nih ada satu frasa yang di mana tulisannya adalah to be free, one must be chained. Jadi di situ memang sih kontradiksi semu, tapi justru ini akan menunjukkan demokrasi yang sehat gitu ya, bukan yang tidak ada batasan, yang seenak-enaknya seperti yang dipikirkan oleh para pembenci.
Dan untuk para media, boleh sih cari clickbait buat biar artikelnya menarik, tapi tolong dong sesuai konteks beritanya. Jangan dibuat-buat dan nebarin DFK kayak gini. Ujung-ujungnya klarifikasi sendiri kayak begini. Sekali lagi, demokrasi itu bukan tanpa batas. Kalau ngaku diri cinta akan demokrasi, ya harusnya pahami demokrasi itu sendiri. Dan kalau masih ada yang ngomong, kalau misalnya cara yang akan dilakukan Mas Wamen itu akan mematikan demokrasi, membungkam kebebasan berpendapat, nih ya, kita berkaca kepada negara yang jadi mbahnya demokrasi. Contohnya, Uni Eropa. Di Uni Eropa itu ada regulasi yang namanya Digital Service Act, di mana regulasinya ini mengatur tentang DFK yang ada di media sosial, itu bahkan ada dendanya sekian loh. Nah ini kalau misalnya Amerika, nih yang terkenal sebagai negara dengan demokrasi yang luar biasa baik ya, Amerika juga punya Section 230, kurang lebih sama dengan Digital Service Act-nya Uni Eropa. Jadi yang kita berantas, yang kita perangi, itu bukan kebebasan berpendapatnya, tapi adalah hoax yang justru merusak demokrasi itu sendiri. Jadi kalau mau demokrasi yang sehat, maka DFK itu harus benar-benar diberantas dan diperangi dan dibuang dan whatever it is. Okay?